Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022, saya akan mengomentari Gus Miftah menuduh Yusuf Mansur seperti rentenir. Yusuf Mansur punya bisnis di bidang tambang, batu bara, Hotel City, dan juga ada lagi di Jogja katanya, dan lain-lain, di Tangerang. Sedangkan Hotel City ini dibangun di Tangerang dan lain sebagainya. Caranya menaikkan investasi, pertama melakukan tausiah atau ceramah, sedekah, apa yang dikatakan Yusuf Mansur, supaya mengikuti apa yang dikatakannya. Bila tidak diikuti, nanti kafirlah dia. Sedekah adalah investasinya akan diberi 10 kali lipat. Seperti ada pemilik sepeda motor, dinilai seharga sepeda motornya 7 juta, akan kembali menjadi 70 juta yang bisa nanti ganti naik mobil Kijang tahun 2000 yang bekas. Lalu muslim banyak yang melakukan investasi sedekah, ada yang 10 juta, 30 juta, sampai 100 juta, hingga terkumpul uangnya sampai hampir 100 miliar, dan juga digunakan untuk membangun Hotel City di Tangerang katanya, dan kekurangannya masih bisa dicari dari tempat lain. Ternyata banyak umat yang ikut investasi, tidak kembali uangnya, sampai ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 8 orang. Atas bisnis sedekah, banyak komentar negatif daripada Ustadz agar tidak ikut terpengaruh bisnisnya yang sifatnya rentenir dari Yusuf Mansur tersebut. Kata Gus Miftah, kembali keuangan 70 kali dari modal 7 juta sudah sama dengan rentenir. Ditambah lagi Yusuf Mansur seorang ulama, tidak mungkin bohong, maka umat ikut investasinya. Atas pernyataan Yusuf Mansur tersebut, katanya akan kembali uangnya sampai 70 kali, menjadi 7 modal dengan 7 juta menjadi kembali 70 juta yang bisa nanti beli mobil Kijang yang bekas. Padahal dia tadi hanya punya sepeda motor senilai 7 juta. Ditambah lagi Yusuf Mansur ini adalah seorang ulama, tentu dipercaya oleh masyarakat, dan banyak menanam investasinya ke sana. Ada yang melalui dompetnya, cincinnya dikasih semua. Ada juga Ustadz Yusuf Mansur, ada juga yang menuding Ustadz Mansur ini pembual, bisnis penuh kebohongan katanya. Dia mempunyai rumah tapi sampai 900 kata Indonesia di luar negeri. Apa kata ini? Sepertinya, tetapi tidak bisa disebutkan di mana lokasinya dan sebagainya, agar bisa diikuti para pemilik daripada investasi tersebut. Nah, itulah yang saya lihat di sana, kata Ustadz tersebut yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur ini adalah pembual, penuh kebohongan katanya. Harapan saya Yusuf Mansur kembali menjadi ustadz yang baik saja dan lepaskan bisnis investasinya yang banyak merugikan umat Islam. Dan tidak pantas seorang ustadz berbisnis, karena bisnis itu sifatnya kurang baik kalau dikaitkan dengan perilakunya. Karena sifatnya bisnis ini untuk mencari keuntungan yang tidak mengenal kasihnya seperti di dalam agama. Kalau agama yang dilihat adalah kasihnya, kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia masih berbisnis terus, nanti tidak sesuai dengan ajaran agama yang disampaikannya. Maka kita mengharapkan agar Yusuf Mansur ini kembali dia sebagai ustadz. Karena dia kalau menyampaikan tausiahnya atau ceramah-ceramahnya cukup baik, dan banyak orang yang melihatnya. Sehingga lebih baik dia menjadi ustadz yang baik saja, dan dilepaskan saja investasi
bisnis investasinya tersebut yang banyak merugikan umat muslim itu sendiri. Jadi dia sampai menyatakan waktu dalam tausiah ceramahnya selalu menyatakan ilmu daripada sedekah tersebut. Padahal kata Ustadz Gus Miftah itu menyatakan kalau sedekah itu sifatnya hanya pemberian, tidak mengharapkan kembali uang tersebut, tapi mengharap ini kembali. Sehingga apalagi kembalinya katanya dikasih modal 10 juta kan kembali jadi 70 juta. Itu sama juga seperti rentenir katanya. Nah, itulah banyak tudingan-tudingan yang lain. Ada lagi tudingan ustadz yang lain menyatakan bahwa Yusuf Mansur ini pembual atau bisnis penuh kebohongan katanya. Dia katanya mempunyai 9.000 tapis. Apakah itu benar atau tidak kita tidak tahu, karena dia tidak memberikan alamatnya yang jelas sehingga dapat dipantau orang yang berinvestasi. Itulah yang saya lihat Yusuf Mansur ini, sehingga harapan saya Yusuf Mansur ini kembali menjadi ustadz yang baik saja dan lepaskan itu bisnis investasi yang banyak merugikan umat Islam. Dan seorang ustadz tidak pantaslah berbisnis karena sifatnya itu dia mencari keuntungan. Padahal kalau dia sebagai ustadz dia berbicara masalah keikhlasan dan lain sebagainya dan kebaikan dan seterusnya. Sekian dan terima kasih.